Kabur. Ya, boleh. Ya, boleh. Topik yuk. Langsung disediakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Wilayah 9 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Pembina, Ketua beserta pengurus Yayasan Pendidikan dan Teknologi Pancabakti Banjarnegara, yang kami hormati Ketua Komite beserta pengurus Komite Sekolah SMK Pancabakti Banjarnegara, yang kami hormati Kepala SMK Pancabakti Banjarnegara beserta para wakil kepala sekolah, ketua kompetensi kalian, Bapak Ibu guru dan karyawan SMK Pancabakti Banjarnegara, dan seluruh hadirin yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini Rabu 6 Desember 2023 kita bisa hadir di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti acara penilaian prestasi kinerja Kepala Sekolah SMK Pancabakti Banjarnegara tahun 2023 tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa kita curah sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kalau kita mendapat syafaat dari beliau. Amin. Mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita buka dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara yang ketiga adalah doa yang dipimpin oleh Pembina Yayasan Pendidikan dan Teknologi Pancabakti Banjarnegara kepada Bapak Dr. Andes Haji Suwarno WS, Magister Pendidikan. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang keempat sambutan Ketua Yayasan Pendidikan dan Teknologi Panca Bakti Banjarnegara kepada Bapak Dr. Andes Insinyur Haji Jasri, Magister Manajemen, Magister Teknik, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu Muhammad wa Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Suko Bagiana, MPD, selaku pengawas dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah wilayah 9. Yang saya hormati Bapak Pembina, Bapak-bapak dari pengurus pengawas yayasan, yang saya hormati komite sekolah, ketua dan seluruh pengurus dan anggotanya, kepala sekolah, bapak kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, jurusan, kepala TU-nya juga namun semua yang hadir, yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, tentu kita bersyukur sama Allah. Alhamdulillah pagi ini bahagia sekali karena ditemukan dengan Bapak. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang kelima pemaparan program sekolah oleh Kepala SMK Panca Bakti Banjarnegara kepada Bapak Muldianto, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nikmatillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Pengawas SMK, Bapak DRS Haji Suka Bagiana MPD. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan, Ketua Yayasan, segenap Ketua Yayasan. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite Sekolah, Bapak Dadang Haryono dan segenap pengurus. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ketua Unit Kerja, staf, KTU, karyawan yang semua hadir, yang dirahmati Allah. Marilah kita yang utama bersyukur pada Allah Ta'ala. Bahwasanya sampai saat ini Allah begitu banyak di kita nikmat sehat, sempat, kuat. Alhamdulillah ini kita bisa bermuajahah silaturahim di dalam dan sehat. Yang kedua, kita sanjungkan salawat dan salam pada usbah junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya besok di yamin akhir. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini, yang pertama terima kasih kepada Bapak Pengawas, Bapak Suka Bagiana yang sudah sesuai dengan jadwal hari ini untuk melaksanakan kegiatan PKKS di SMA Panca Bakti. Yang kedua, terima kasih kepada segenap yayasan yang sudah hadir, selalu mendampingi mensupport kegiatan kami dan teman-teman. Juga terima kasih kepada Ketua Komite dan pengurus yang juga selalu mendukung mensupport kegiatan sekolah. Yang tidak kalah penting, terima kasih sekali teman-teman WKS, KUK yang sudah optimal maksimal membantu kami. Budaya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah wa ba'du. Yang saya hormati pembina yayasan Bapak Haji Dr. Andes Suwarno Magister Pendidikan, yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak Haji Dr. Andes Jasri MMMT beserta seluruh jajaran pengurus yayasan. Yang saya hormati Ketua Komite Pak Dadang beserta segenap pengurusnya. Tidak lupa yang saya hormati Kepala SMK Pancabakti Banjarnegara Bapak Muldianto Sarjana Pendidikan Magister Manajemen beserta Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru, terdiri ada Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program, juga jajaran pelaksana atau Ketua TU-nya dan segenap pendukung dari Mas Yanuar. Tentunya yang pertama kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberi kenikmatan yang luar biasa. Salah satu buktinya kita sehat walafiat, sempat untuk bersilaturahim di Aula SMK Pancabakti Banjarnegara. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini pada waktu yang berbahagia ini adalah pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah. Tentunya yang pertama saya mohon maaf, jadwalnya pernah diundur. Ya tadi saya matur Pak Pembina Yayasan, alhamdulillah saya bersyukur di tingkat provinsi diberi pekerjaan oleh dinas. Jadi dari 100 sekian pengawas, 6 pengawas salah satunya saya untuk di Jawa Tengah, sehingga kadang-kadang saya sudah menjadwal terkait tugas pokok saya di cabang dinas wilayah 9. Nah, tahu-tahu 2 hari kemudian sebelumnya saya diberi tugas untuk kegiatan-kegiatan di provinsi. Jadi yang terakhir kemarin saya diberi tugas untuk terkait perizinan penambahan program keahlian baru di Banyumas dan di Cilacap 2 hari. Sehingga pas jadwalnya di SMK Pancabakti Banjarnegara terpaksa harus diundur hari ini. Nah, hari ini pun harusnya jam 8 mulai, tadi ada rapat dulu sekaligus meeting untuk pembekalan pengawas baru, karena di Provinsi Jawa Tengah ini ada pengangkatan pengawas baru yang nanti akan menggantikan saya, karena ini adalah PKKS yang terakhir bagi saya. Tahun depan sudah pensiun. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya cerita dulu PKKS hari ini. Jadi penilaian kinerja kepala sekolah hari ini atau model di tahun 2023 ini hanya 4 kompetensi. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah saya beri gambaran, Bapak Ibu nanti akan bisa memperkirakan. Tadi permintaan beliau Ketua Yayasan, saya anggap itu adalah wajar-wajar saja. Betul, beliau juga mantan bupati, jadi dulu ya saya selalu matur Pak didhawuhi napa nderek.
Jadi kalau sekarang ya lewat ya kula nuwun Pak Jasri, Pak Manten, saya selalu begitu. Ya. Jadi penghormatan tidak hilang karena ya sesepuh. Jadi benar-benar sesepuh, bukan sekedar kini sepuh. Ya. Kalau kini sepuh itu kan yang dituakan. Kalau beliau kan ya karena usianya, ilmunya, pengalamannya ini menjadi sesepuh. Ya. Jadi yang pertama itu kompetensi pengembangan diri dan mengembangkan orang lain. Ya, kompetensi satu. Jadi pengembangan dirinya dan mengembangkan orang lain. Kalau tadi dilihat Bapak Ibu, Pak Mul juga masih ikut belajar, ikut diklat, ikut kegiatan, juga mengirim Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap harus dikembangkan kompetensinya, karena di zaman era digital ini kalau guru-gurunya tidak ikut pengembangan diri, maka sekolah itu menjadi ketinggalan ilmunya. Jadi kompetensi pengembangan diri dan pengembangan orang lain, sejauh mana Pak Mul ini mengupdate pengetahuannya, ilmunya, kemudian juga mendampingi teman-teman guru lain untuk tetap mengupdate kemampuannya, kompetensinya, sehingga pada saat menyampaikan pembelajaran, pendidikan, pendampingan pada siswa itu tidak ketinggalan zaman. Ya, jadi itu sudah direncanakan di RKJM, RKT, RKAS itu ada. Ya, jadi ini yang kompetensi pertama. Tadi sudah dipaparkan banyak, Pak Mul melakukan apa, kemudian mendampingi guru, memberi tugas guru melakukan apa terkait update pengetahuan dan keterampilan Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua adalah kompetensi kepemimpinan pembelajaran. Nah, bagaimana Pak Mul menerjemahkan aturan dari Dinas Pendidikan, dari Kementerian, aturan-aturan yang digariskan oleh yayasan, melaksanakan, membimbing Bapak Ibu, pendampingi Bapak Ibu melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi kalau pembelajaran berpusat pada murid itu semuanya nanti endingnya murid itu punya keterampilan, punya pengetahuan, punya karakter. Tadi sudah digambarkan, ditampilkan banyak hal. Nah, di dalamnya nanti ada supervisi, ada kemudian hasil dari pembelajaran itu prestasi anak didik. Kemudian anak didik diberi kesempatan untuk memberi masukan kepada sekolah apa yang mereka harapkan terkait proses pembelajaran di sekolah. Jadi kepemimpinan pembelajaran tadi juga sudah dipaparkan, sudah ada supervisi, sudah macam-macam. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan manajerial, membagi tugas kepada guru, melakukan inovasi proses manajerial. Tentunya semuanya ini adalah yang sudah digariskan oleh yayasan. Termasuk ini tentunya terima kasih Pak Warno, Pak Jasri dan seluruh yayasan. Tadi sudah disampaikan bahwa di SMK Pancabakti ini Bapak Ibu diberi peluang kalau memang punya peluang untuk mengembangkan karir dan cita-cita. Jadi kemarin ada 9 guru yang P3K angkatan kedua 7, walaupun Pak Mul, Pak Jasri dan teman-teman di sini itu kadang-kadang kesulitan mendapatkan guru dalam kualitas yang setara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tapi alhamdulillah tadi ada laporan dapat ganti guru baru yang kualitasnya juga bagus dan seterusnya. Ini pola asuh yayasan kepada guru yang bagus, karena ada yayasan sekarang begitu tahu ada gurunya yang daftar P3K belum diterima pun langsung dikeluarkan.
ya dipecat. Ya. Kalau di sini pola asuhnya sampai seperti itu. Jadi kita syukuri Bapak Ibu. Nah, jadi di kepemimpinan manajerial itu sebagaimana Pak Mul itu menerjemahkan aturan juga dari Kemendikbud, kemudian garis-garis besar dari yayasan untuk mengatur Bapak Ibu, menugaskan Bapak Ibu membagi tugas, membuat inovasi. Syukur tadi ada orang lain yang belajar ke sini. Nah, pada saatnya juga diperbolehkan Pak Mul untuk belajar ke sekolah lain manakala dianggap ada sekolah lain yang lebih bagus. Bahkan tadi mau kunjungan balasan di sana bukan sekedar kunjungan balasan, barangkali nanti ada yang lebih bagus dan komite mau diajak mampir Sarangan, jadi Pak Telaga Sarangan katanya ya. Bapak Ibu nanti juga kemarin saya dengar ada yang nyelup di Karimun Jawa juga kan, kemarin sudah catering. Ya. Ini adalah tanda-tanda bahwa sekolah itu sehat. Yayasannya percaya pada kepala sekolah dan guru. Kemudian yang keempat, kepemimpinan pengembangan sekolah. Jadi pengembangan sekolah ini bukan sekedar bangun, tapi mengembangkan sistem menjadi hal yang bisa mencapai cita-cita. Ya, contohnya tadi katanya hanya akan Pak Jasri hanya menggariskan 500. Dan ini 3 tahun ada progres yang hampir menuju ke situ. Kemudian inovasi-inovasi pengembangan sekolah antara lain tadi motor listrik dulu, kemudian ada mobil listrik, tapi mudah-mudahan bukan sekedar terbentuk saat itu, nanti ada studi-studi selanjutnya sehingga tujuan yang pertama tadi mobil itu bisa bermanfaat, memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, itu bisa betul-betul terwujud. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu? Melihat apa yang di garis bawah atau yang ditampilkan tadi, sekolah ini bisa mewujudkan harapan pemerintah bahwa anak-anak yang sekolah di SMK itu mempunyai beberapa hal yang nanti kita cocokkan dengan apa yang sudah ditayangkan Pak Mul tadi. Jadi kalau lulus SMK, anak-anak itu pertama harus punya karakter. Jadi karakter ini menjadi yang paling penting untuk diwujudkan, karena karakter ini tidak bisa dibentuk dalam waktu yang dekat. 3 tahun proses ini Bapak Ibu harus membentuk karakter. Kalau hanya sekedar bisa nyervis motor, 3 bulan kursus bisa, 6 bulan paling lama bahkan setahun. Tapi karakter, nah karakter tadi luar biasa di sini sudah diupayakan banyak untuk mewujudkan karakter tadi. Ada kedisiplinan, ada pembiasaan sholat duhur dan macam-macam. Kemudian yang kedua, anak setelah dari sekolah itu harus pintar. Tadi menjadi visi. Yang ketiga harus terampil. Nah, pintar dan terampil sekarang tanpa guru bisa, karena ada Syekh Google, ya, Syekh Google. Tapi untuk bisa pintar, bisa terampil harus karakter. Nah, ini harus didampingi oleh Bapak Ibu. Contoh luar biasa tadi, terampil anak-anak di sini bukan sekedar terampil di program keahliannya, tapi punya keterampilan lain, termasuk seni. Ternyata seni juga masih diperlukan. Kita diingatkan tadi pakai basa Jawa. Jadi basa Jawanya keguritannya tadi Bu Desi, Pak Doni sama Bu pembimbingnya. Jadi kalau bahasa di sini ini poro
sarjana sujananing budi para pangembating praja satriyaning negari minangka pandam panduming para kawula dasih ingkang dahat kinurmatan. Ini kan ya, jadi terampil. Kemudian yang keempat, punya budaya industri karena anak SMK. Jadi punya budaya dudika. Di sini juga dikembangkan semua. Nah, budaya dudika itu antara lain Bapak Ibu pintar berkomunikasi, lisan tertulis secara beretika. Coba anak-anak membacakan geguritan, ini salah satu kemampuan komunikasi lisan secara beretika. Belum yang lain-lain. Kemudian integritas, itu budaya indukan. Jujur, disiplin, punya etos kerja, dilatih tadi. Disiplin melakukan konenggon jalur hijau. Dan yang kelima, Bapak Ibu jangan lupa dibentuk anak-anak yang punya profil bahagia. Itu penting Bapak Ibu. Maka Pak Mul tadi punya program juga Pak, bahkan menjadi narasumber sekolah ramah anak. Sekolah menyenangkan, bebas bullying. Jadi kalau berbicara bahagia itu, saya itu terima kasih pada orang tua saya, bapak saya. Jadi begitu lahir itu diberi nama dan langsung ditulis pakai aksara Jawa. Ya, jadi so disuku su, koning legino ko. Nah, begitu suko itu diterjemahkan, ditranslate menjadi huruf Latin, ternyata menjadi suka. Karena Jawa itu adanya A dan O. Nah, kalau mau ditulis pakai O, Bapak harus merubah so disuku, kone ditaling, tarung. Nah, makanya kalau Pak Jasri sing bener sinten to Pak, suka apa suko? Nggih, Pak Jasri sing penting Pak Jasri itu boleh suka sama suko. Nah, kalau nanti saya bilang yang boleh suka sama suka itu Bu Wahyu atau Bonek kan nanti bingung. Nah, maka Pak Doni boleh suka sama suko. Artinya boleh manggil suka, boleh manggil suko. Tapi sejarahnya seperti itu. Jadi kenapa kalau dipanggil suko tapi nulisnya pakai suka? Ya. Jadi so disuku one nglegino. Mboten diparingi taling tarung. Nek saling tarung berarti nanti bapak saya bojone suku. Nah, gitu. Padahal bapak itu waktu itu udah tidak senang sama sukoi, ya gitu ya. Jadi maka tidak pakai taling tarung. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, kalau tadi apa yang saya sampaikan yang akan saya nilai, kemudian sudah dipaparkan melihat realita. Saya itu tanpa melihat dokumen nanti sudah saya cocokkan dengan instrumen bisa. Ya. Oh, nilainya kira-kira apa, berapa, sudah ada di angan-angan saya karena apal saya sudah apa yang akan dinilai. Tapi karena nanti di sini sudah disediakan dokumen, ya nanti saya akan menghargai Bapak Ibu yang sudah menyiapkan. Tetap nanti saya tanyakan, ini inti. Kadang-kadang kan ada, lah aku setiap siap 2 hari 2 malam orang ditakoni. Ya, jadi itu Bapak Ibu, saya bangga anak-anak di SMK Panca Bakti itu hebat-hebat ya. Karena saya itu dari bulan Juni baru kesini lagi sekali nih. Jadi Juni atau Juli pasti HT, sampai hari ini baru datang ke sini karena saking percayanya sekolah wis apik gitu ya. Ya. Terus saat itu diundang rapat pas kebetulan juga ada tugas keluar kota sehingga tidak bisa hadir, tapi Pak Mul tetap Pak wis pakai pakai virtual uni nih bahasanya Pak Mul sudah di mobil, akhirnya saya membuat rekaman singkat. Jadi
prestasi siswa bukan sekedar prestasi yang dimunculkan dalam sertifikat lomba-lomba, tapi kalau Bapak Ibu bisa mewujudkan anak-anak yang tadi, anak-anak yang berkarakter, sekarang karakter pelajar Pancasila, anak-anak yang pinter, anak-anak yang terampil, anak-anak yang punya soft skill, Dudika atau budaya kerja industri. Kemudian yang kelima adalah anak-anak yang punya profil bahagia. Karena Bapak Ibu sekarang tidak boleh marah-marah di sekolah. Tetapi lulus dan naik itu urusan Bapak Ibu. Jadi tidak harus semuanya lulus, tidak harus semuanya naik. Yang menentukan adalah Bapak Ibu guru. Jadi tetapi saya katakan nek swasta nanti banyak yang tidak lulus, itu akan berpengaruh pada nama baik panjenengan. Ya. Coba nanti, Pancabakti banyak yang nggak lulus, kita tidak sekolah sana, buatnya tidak lulus, nanti mesti akan begitu. Maka proses diperbaiki, anak-anak punya 4 hal. Yang kelima, kalau lulus dia akan menjadi anak-anak yang punya profil bahagia. Ya. Jadi bahasa tidak boleh marah itu adalah marah yang sampai ke bullying, marah yang pakai fisik, kekerasan fisik, atau marah yang menyakiti hati, ngonek-ngonek ke bocah gitu. Jadi Bapak Ibu pernah ada cerita anak yang sudah lulus 3 tahun datang lagi ke sekolahan, kepala sekolah baru, dia marah-marah pada kepala sekolah yang baru. Nah, ditanya, Mas sabar dulu, duduk dulu. Ngopo jane ngopo kok kowe marah-marah karo aku? Nah, cerita bahwa saya lulus 3 tahun ini belum mendapat pekerjaan. Sulit mendapat pekerjaan, lamar di mana-mana tidak diterima. Teman-teman mengasingkan saya akhirnya menjadi rendah diri. Ini karena Bapak Ibu guru X di sini. Selama saya sekolah 3 tahun, saya selalu dimarah-marahi oleh Bapak Ibu yang disebut namanya waktu itu. Apa marah-marahnya? Bocah itu ya nakal. Nakalnya tanda petik anak-anak ya. Anak SMK itu kan sering terlambat ada, sering tidak masuk, bolos, orang garap tugas. Terus kelambine kuwi butek, ambune penguk. Oh itu. Nah, jadi guru itu sudah merasa bosan, dimarah-marahi terus sama kalau pas dia pikir bocah rato manut, telatan rato mlebu, bodoh, rupane elek, klambine penguk. Nek udah ditambahi apapun, ditambahi kata-kata, nek kaya ngene terus iki sok arep dadi apa? Urip ora bakal penak gitu. Nah, ternyata 3 tahun merasakan golek gawean ra oleh, apa iki karena doa kalimat yang diucapkan oleh Bapak Ibu gurunya. Jadi gurunya menjelekkan. Maka sekarang tidak boleh adanya pendidikan yang menyenangkan, sekolah ramah anak. Apapun anaknya, Bapak Ibu tidak boleh bosan menasihati sampai dia baik. Gitu. Jangan sampai nanti ada kasus. Tapi kayaknya kalau di sini tidak ada ya, yang pemarah begitu tidak ada. Tidak ada ya Bu Wahyu ya. Tidak ada ya. Ya. Baik-baik semua. Ya. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk itu Bapak Ibu kalau dari rumah itu niatkan mencerdaskan, membentuk karakter anak pinter dan anak-anak yang bahagia. Begitu masuk Bapak Ibu juga harus bahagia. Bahagia itu kan kelihatan, dilihat dari wajah Bapak Ibu sedang suntuk atau sedang bahagia hatinya. Ya. Jadi itu kalau nanti Bapak Ibu bisa mewujudkan 5 hal tadi nampak di visi misinya sekolah, Bapak Ibu akan menjadi guru-guru yang hebat. Ya.
maka bahasanya makan jenang jamune wedang sebat. Saya senang ketemu guru-guru hebat. Luar biasa. Ini apapun namanya. Buritan. Nah, kemudian semuanya Bapak Ibu di ruang ini ke Medayu naik beca atau pedati. I love you SMK Panjabakti. Ini yang mau ditakoni pantun apa-apa, kalimat sing kira-kira begitu. Ya, jadi itu. Ini yang menyediakan dokumen perlu diperiksa nggak? Harus. Oke, terima kasih. Setelah ini nanti cek dokumen, mencocokkan apa yang ditayangkan Pak Mul dengan dokumen yang ada. Bapak Ibu, Pak Jasri, Pak Warno dan teman-teman, ini penilaiannya kan ada 4, 5 penilaian dari saya, penilaian dari guru diwakili 10, penilaian dari siswa diwakili 10 siswa, penilaian dari orang tua 10, dan penilaian dari Dudi kalau ada 10. Nah, jadi kita hanya sistemnya hanya 10. Nah, kalau penilaian dari 4 tadi bagus semua, insya Allah tadi visi yang dipaparkan itu cocok. Penilaian saya mungkin melengkapi. Nah, kalau semuanya bagus, ya nampaknya nanti Pak Jasri, teman-teman, Pak Warno tidak kebingungan. Ya udah, periodisasinya diperpanjang, gitu. Ya. Nah, karena ada di sekolah itu penilaian Dudi bagus, dokumen tersedia, tapi penilaian gurunya rendah, penilaian siswanya rendah. Ada yang seperti itu. Nah, seperti itu berarti kepala sekolah itu kerja sendiri. Rasa jalur tulung, manajerialnya jelas jelek. Nah, nanti kita lihat, tadi sudah saya minta aplikasi, kemudian hasil penilaian dari 4 komponen tadi dimasukkan dalam aplikasi. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Pak Jasri dan teman-teman, kemudian tentunya melihat Pak Mul kinerjanya kayak apa, nanti tercermin di hasil penilaian kinerja kepala sekolah tahun 2023. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.